1. Dampak tarif Trump untuk Indonesia, analisis risiko dan solusi strategis. 2. Tarif AC perang dagang, strategi diplomasi baru Indonesia. 3. Prabowo bertemu Trump, negosiasi tarif impor dan implikasi ekonomi untuk Indonesia. 4. Jangan panik. Tarif impor AS Indonesia masuk BRICS. 1. Dampak tarif Trump untuk Indonesia, analisis risiko dan solusi strategis. Keputusan Trump yang menaikkan tarif berdampak besar bagi Indonesia, dan ini adalah momen yang harus kita renungkan dengan serius. Apakah Indonesia telah terjebak dalam perhitungan politik yang salah? Mari kita telusuri lebih dalam. Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan redaksi cnbcindonesia.com, https://www.cnbcindonesia.com/. Pertemuan BRICS awal Juli lalu menjadi titik balik yang signifikan, dengan AS meningkatkan tarif dagang dan ketegangan Iran-Israel yang melibatkan AS secara langsung. Respons Presiden Donald Trump pun datang dengan penambahan tarif 10% bagi anggota BRICS. Ia menilai negara-negara tersebut anti-Amerika. Dan inilah bagian yang sering terlewatkan, posisi Indonesia tidak hanya menjadi kesalahan kalkulasi, tetapi juga ancaman ekonomi yang nyata. BRICS, atau BRICS, adalah forum ekonomi yang didirikan oleh Rusia dan Cina sejak 2009, dan semakin berkembang dengan bergabungnya Iran, Arab Saudi, hingga Indonesia. Dari perspektif realis, BRICS mencoba menandingi forum barat seperti G7 dan G20. Namun, di sisi lain, BRICS juga menjadi wadah bagi negara berkembang untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang kompleks. Tapi, apakah BRICS benar-benar hanya forum ekonomi? Ataukah ada dimensi geopolitik yang lebih dalam? Pada awal 2025, Indonesia resmi bergabung dengan BRICS. Meskipun menuai kontroversi, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa ini adalah wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa ini adalah upaya Indonesia untuk mengurangi konflik dan memperkuat kerja sama global. Namun, kenyataannya tidak semulus harapan. Politik, bebas aktif, yang tidak konsisten. Ironisnya, Indonesia justru terlihat tidak konsisten dengan prinsip bebas aktif yang dijunjungnya. Radityo Dharma Putra, dosen hubungan internasional Universitas Airlangga, berpendapat bahwa Indonesia seperti menjadi pion BRICS yang gagal menegakkan prinsipnya. Alih-alih berpartisipasi secara netral, Indonesia justru dianggap berafiliasi dengan aliansi timur, terutama Rusia dan Cina. Apakah ini berarti Indonesia akan dilihat sebagai bagian dari kekuatan revisionis, seperti Cina dalam pandangan AS? Posisi Indonesia semakin jelas ketika Presiden Prabowo tidak secara tegas mengkritik invasi Rusia ke Ukraina, dan lebih memilih diplomasi yang lunak. Selain itu, kehadirannya di SPIEF 2025 dibandingkan dengan forum G7 juga menjadi tanda tanya besar. Apakah ini pertanda Indonesia semakin menjauh dari Barat? Dampak berat bagi hubungan dagang dengan AS. Awalnya, Indonesia berharap Trump akan mengurangi tarif dagang. Dalam pertemuan bisnis pada 7 Juli, Indonesia setuju mengimpor produk AS senilai $34 miliar. Namun, Trump justru menambah tarif, yang tentu saja berdampak pada hubungan dagang kedua negara. Pada 2024, surplus dagang Indonesia dengan AS mencapai $25,5 miliar, dengan volume total $38,3 miliar. Ekspor Indonesia ke AS senilai $28,1 miliar, sementara impor sebesar $10,2 miliar. Produk seperti mesin, peralatan listrik, dan pakaian rajutan yang menyumbang 18% dan 8% dari total ekspor pun terancam. Apakah ini awal dari defisit dagang yang lebih besar bagi AS, ataukah justru tekanan bagi ekonomi Indonesia? Trump sendiri menyatakan bahwa jika Indonesia ingin tarif diturunkan, mereka harus membangun pabrik di AS. Apakah ini permintaan yang wajar, ataukah bentuk tekanan ekonomi? Indonesia tidak hanya perlu mencari solusi, tetapi juga harus mengubah strategi negosiasi dan diplomasi untuk hasil yang positif. Kesalahan kalkulasi dan jalan keluar. Keputusan Prabowo untuk bergabung dengan BRICS sejak awal memang dipertanyakan. Hingga kini, belum ada penjelasan yang matang dari pemerintah selain alasan prinsip bebas aktif. Apakah ini kesalahan yang harus dibayar mahal? Sejak era Joko Widodo, Indonesia sebenarnya tidak tertarik bergabung dengan BRICS. Selain masalah internal BRICS, tidak ada urgensi yang jelas. Mengapa sekarang berubah? Selain mencari solusi untuk tarif, Indonesia seharusnya mempertimbangkan bergabung dengan OECD. Rencana keanggotaan pada 2027 bisa menjadi alternatif yang lebih menguntungkan. Center for Indonesian Policy Studies, CIPS,
melaporkan bahwa keanggotaan OECD dapat mendatangkan investasi hingga 87,7 miliar dolar pada 2028. Apakah ini jalan keluar yang lebih realistis? Keputusan Trump adalah pukulan telak, tetapi juga peluang bagi Indonesia untuk merevaluasi posisinya dalam politik luar negeri. Apakah Indonesia siap menghadapi tantangan ini, ataukah akan terjebak dalam perhitungan yang salah lagi? Mari kita diskusikan di kolom komentar. 2. Tarif AC Perang Dagang, Strategi Diplomasi Baru Indonesia. Perang dagang bukan sekadar angka tarif, itu adalah permainan kekuatan politik yang sering luput dari perhatian. Surat Presiden Trump kepada Presiden Prabowo tentang tarif AC mencerminkan ancaman lama yang kembali menghantui Indonesia, risiko konflik perdagangan global yang semakin tak terhindarkan. Tapi inilah bagian yang sering diabaikan, bagaimana pemerintah Indonesia sebenarnya masih terjebak dalam pola pikir yang kuno terhadap diplomasi dagang, sementara dunia sudah bergerak cepat ke arah strategi yang lebih holistik. Apakah ini berarti kegagalan negosiasi dengan AS hanya masalah teknis, atau justru gejala dari kebijakan luar negeri yang belum terkoordinasi dengan baik? Mari kita kupas lebih dalam. Eskalasi konflik Timur Tengah dan batas waktu tarif resiprokal AS yang akan habis segera menciptakan tekanan baru bagi negara-negara eksportir. Hingga kini, hanya 3 negara, Vietnam, Inggris, dan Cina, yang berhasil menyelesaikan renegosiasi dengan AS. Indonesia, meski sudah berusaha, tetap dikenai tarif 32%. Beberapa analis menyalahkan kurangnya kemampuan negosiasi, tetapi sebenarnya ini lebih dari sekadar teknik tawar-menawar. Ini adalah pertarungan antara dua kekuatan, kebijakan ekonomi yang dipolitisir AS dan ketidakmampuan Indonesia untuk memposisikan diri dalam sistem geopolitik yang kompleks. Tapi inilah bagian yang sering diabaikan, semua aktivitas dagang memang bersifat politis. Tarif bukan hanya soal angka, tetapi juga pesan. AS menggunakan kebijakan, economic statecraft, cara memaksa negara lain mengikuti kebijakan luar negerinya melalui tekanan ekonomi. Contohnya, tarif tinggi terhadap negara-negara ASEAN tidak hanya karena defisit perdagangan, tetapi juga karena hubungan mereka dengan Cina. Vietnam, misalnya, berhasil menurunkan tarif dari 46% ke 20%, tetapi dengan syarat ketat tentang transshipment, ekspor dari negara ketiga. Klausul ini jelas mengarahkan Vietnam sebagai perantara dalam perang ekonomi AS-Cina. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap menghadapi skenario ini, atau justru terjebak dalam permainan yang tidak sepenuhnya dipahami? Kegagalan Indonesia dalam negosiasi ini mencerminkan lemahnya koordinasi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri. Sementara era Joko Widodo masih memiliki pejabat Kemendak di Kemenlu, saat ini struktur pimpinan Kemenlu hanya diisi politisi dan diplomat murni. Akibatnya, diplomasi dagang yang seharusnya menyelaraskan kepentingan ekonomi dan politik luar negeri justru terkotak-kotak. Tidak adanya duta besar Indonesia di AS hingga kini menjadi simbol dari ketidakseriusan ini. Bagaimana bisa berharap kebijakan yang efektif jika mesin diplomatik saja tidak lengkap? Tapi inilah bagian yang sering diabaikan, Indonesia harus segera memilih posisi dalam tata kelola perdagangan global. Dunia sedang memilih antara proteksionisme atau liberalisme. AS dengan tarif Trump mendorong arah pertama, sementara Cina dan BRICS cenderung memperkuat kerjasama regional. Indonesia, dengan pasar yang strategis, memiliki peluang untuk menjadi mediator, tapi itu membutuhkan strategi yang jelas. Apakah pemerintah benar-benar ingin menjadi mitra AS, atau justru mengambil jarak untuk mendekatkan diri ke poros BRICS? Ini bukan hanya pertanyaan retoris, tapi pilihan kritis yang membutuhkan keberanian politik. Kegagapan dalam menghadapi surat Trump, seperti pengiriman delegasi mendadak dari Brasil, menunjukkan bahwa pemerintah masih mengandalkan reaksi instan, bukan perencanaan jangka panjang. Padahal, dalam sistem perdagangan global yang saling terhubung, penutupan pasar satu negara bisa segera digantikan oleh negara lain. Indonesia harus bergerak cepat, bukan hanya menunggu keputusan AS. Apakah kita siap membangun sistem tata kelola dagang yang berkelanjutan, atau terus menjadi korban dari kebijakan luar negeri yang tidak terkoordinasi? Sudah saatnya Indonesia mereformulasi diplomasi dagangnya. Ini bukan sekadar menurunkan tarif, tetapi menciptakan strategi yang menyelaraskan kepentingan ekonomi dengan geopolitik. Kita perlu sinergi antar instansi, perangkat diplomatik yang lebih kuat, dan visi jangka panjang yang tidak lagi terjebak pada pendekatan sektoral. Kegagalan dengan AS seharusnya justru menjadi pelajaran, bukan untuk menyalahkan teknis, tetapi untuk mengakui bahwa cara lama tidak cukup lagi. Pertanyaannya, apakah kita akan terus menunggu, atau mulai bergerak sekarang? Bagaimana menurut Anda? Layakkah Indonesia mengambil jarak dari kebijakan proteksionis AS, atau harus terus berusaha meyakinkan mereka dengan pendekatan yang lebih ramah? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.
3. Prabowo bertemu Trump, negosiasi tarif impor dan implikasi ekonomi untuk Indonesia. Bayangkan suatu situasi di mana ekonomi dunia terus bergerak dengan cepat, dan negosiasi perdagangan antar negara menjadi semakin kompleks. Di tengah-tengah situasi ini, muncul rencana pertemuan penting antara Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk membahas tarif impor. Keputusan ini benar-benar menarik perhatian banyak pihak, terutama karena akan membahas isu defisit perdagangan yang selama ini menjadi kendala bagi Indonesia. Anggota Komisi VDPR dari fraksi Golkar, Sarmuji, mengusulkan strategi yang menarik. Menurutnya, jika masalah utamanya adalah defisit perdagangan, maka Indonesia bisa menambah jumlah impor dari Amerika Serikat. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan negosiasi yang lebih seimbang. Sarmuji menyatakan bahwa meskipun ekspor Indonesia ke AS tidak terlalu besar dalam jumlah absolut, namun pengenaan tarif yang tinggi akan sangat berdampak pada eksportir, karena harga barang Indonesia akan menjadi lebih mahal di pasar global. But here's where it gets more interesting. Pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian upaya untuk melakukan negosiasi dengan AS. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa tim ekonomi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sedang berada di Amerika Serikat untuk terus melakukan upaya negosiasi. Mereka berharap agar kebijakan tarif impor oleh pemerintah AS dapat ditinjau lagi sehingga memberikan manfaat bagi perdagangan Indonesia. Prasetyo juga menekankan bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan sejumlah penawaran kepada AS dan berharap pihak AS akan mempertimbangkan tawaran tersebut. Pemerintah meminta doa dari masyarakat agar tim negosiasi dapat memberikan hasil terbaik bagi bangsa dan negara. Sementara itu, rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump masih dalam tahap perencanaan, dan belum ada kepastian tentang tanggal pastinya. And this is the part most people miss. Bagaimana Anda melihat strategi ini? Apakah menambah impor dari AS merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi defisit perdagangan? Bagikan pendapat Anda di komentar, karena setiap perspektif dapat membantu kita memahami kompleksitas isu ini lebih dalam. 4. Jangan panik. Tarif impor AS Indonesia masuk BRICS. Mensesnek tegaskan tarif impor AS tak ada hubungannya dengan keanggotaan Indonesia di BRICS. Jakarta, Kompas.com, Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penerapan tarif impor sebesar 32% dari Amerika Serikat, AS, tidak ada kaitannya dengan keanggotaan Indonesia dalam organisasi BRICS. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks kebijakan perdagangan internasional yang semakin kompleks. Tarif tersebut dikenakan oleh Presiden AS Donald Trump sebagai respons terhadap tarif yang diterapkan Indonesia terhadap produk-produk dari AS. Prasetyo menjelaskan, menurut pandangan kami, sebenarnya tidak ada hubungan antara tarif ini dengan keanggotaan kita di BRICS. Pengenaan tarif 32% ini sudah ditetapkan jauh sebelum Indonesia dinyatakan sebagai anggota penuh BRICS. Jadi, saya rasa tidak ada relevansinya. Baca juga, apakah Indonesia dapat memenuhi 3 permintaan Trump untuk menurunkan tarif impor? Prasetyo juga menambahkan bahwa tarif ini tidak hanya berlaku untuk Indonesia atau negara-negara anggota BRICS, melainkan juga diterapkan kepada sekitar 180 negara di seluruh dunia. Jika Anda perhatikan, tarif ini tidak hanya ditujukan kepada Indonesia, ujarnya. Saat ini, Indonesia sedang melakukan negosiasi ulang mengenai besaran tarif tersebut, menyusul keputusan AS yang akan memberlakukan tarif 32% kepada Indonesia mulai 1 Agustus 2025. Tenggat waktu ini jauh lebih panjang dibandingkan dengan tenggat awal yang ditetapkan pada 9 Juli 2025. Hal ini menunjukkan bahwa AS memberikan kesempatan lebih bagi Indonesia untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut. Baca juga, Istana mengungkapkan kemungkinan Prabowo bertemu Trump untuk membahas tarif impor. Kami mohon doa dari masyarakat, tim ekonomi kita saat ini berada di Amerika dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga untuk terus berupaya dalam negosiasi. Kami berharap kebijakan pemerintah AS dapat ditinjau kembali agar memberikan manfaat bagi perdagangan kita, jelas Prasetyo. Ia juga berharap agar AS dapat mempertimbangkan untuk menetapkan tarif yang lebih rendah bagi Indonesia. Kami sangat berharap pemerintah AS dapat mempertimbangkan hal ini. Mari kita tunggu hasilnya. Dan kami mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar tim negosiator dapat memberikan hasil terbaik bagi bangsa dan negara kita, tambahnya. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan hasil negosiasi tarif impor terhadap 14 negara, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif sebesar 32%. Baca juga, Trump umumkan tarif impor 35% untuk Kanada, mengeluhkan hal ini. Trump mengumumkan keputusan ini melalui beberapa unggahan di media sosial Truth Social pada Senin, 7 Juli 2025, waktu AS, dan informasi ini dilaporkan oleh CNBC pada Selasa, 8 Juli 2025.
Tarif baru ini akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025. Selain Indonesia, negara-negara lain yang juga terkena dampak termasuk Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, Afrika Selatan, Laos, dan Myanmar. Trump juga menyebutkan Bosnia dan Herzegovina, Tunisia, Bangladesh, Serbia, Kamboja, dan Thailand. Barang dari Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, dan Tunisia akan dikenakan tarif 25%, sementara produk dari Afrika Selatan dan Bosnia dikenakan tarif 30%. Indonesia berada dalam kategori dengan bea impor 32%. Tarif untuk Bangladesh dan Serbia ditetapkan 35%, sedangkan Kamboja dan Thailand dikenakan 36%. Laos dan Myanmar akan menghadapi tarif tertinggi, yaitu 40%. Trump juga meminta agar ke-14 negara tersebut tidak membalas dengan menaikkan tarif serupa. Jika Anda memutuskan untuk menaikkan tarif karena alasan apapun, maka berapapun jumlah yang Anda pilih untuk menaikkannya, akan ditambahkan ke 25% yang kami kenakan, tulis Trump dalam surat yang diunggah. Apakah Anda setuju dengan kebijakan tarif ini? Atau Anda memiliki pandangan berbeda? Mari diskusikan di kolom komentar.